Ya, pemberitaan yang beredar di public figure, yang menurut hemat kami memang narasi-narasi pemberitaannya lebih kepada individu-individu ya. Maka tadi kita sampaikan, sebetulnya tujuan kita nggak ada niat jahat ya untuk mencederai atau memfitnah mereka. Tapi bukti-bukti yang kita dapatkan itu kan bukti-bukti yang sudah beredar di publik. Itu yang kita sampaikan, artinya bukan hal yang baru. Hanya hal yang kita sampaikan adalah supaya penyidik itu tahu sebagai syarat formal ya untuk menyampaikan ke laporan, sehingga perlu untuk ditelusuri siapa-siapa aja yang diduga berhubungan sama Wahyu Kenzo ini atau TSKWK ini. Nah, kalaupun ditanya terkait dengan persoalan public figure sendiri, jadi kita sampaikan, kalaupun itu merasa mereka dirinya tidak terima ataupun merasa dirinya dicemarkan ya, dalam hal ini hari baik bulan baik ya kita minta maaf itu, tapi namun barang tentu itu kan harus diklarifikasi terkait dengan keterlibatan mereka, maka itu kita dukung lah. Artinya kawan-kawan penyidik, kawan-kawan public figure ini untuk mendukung para korban, kemudian juga mendukung penyidik untuk mengungkapkan peristiwa hukum terkait dengan keterlibatan WK ini. Artinya ini 8 public figure ini harus bersaksi juga ya, begitu ya? Ya, seperti di DNA Pro ya, kayak Igun ya, sebutkannya Igun dengan sudah putus pengadilannya, bahwa dia juga sempat bersaksi. Kemudian si DJ Una juga sempat bersaksi di pengadilan. Nah, itu yang sebetulnya kita mau, supaya ada sign ya, ada rasa kepedulian ke korban. Rasa kepedulian ke korban kan tidak harus disebutkan ya, harus dilakukan perbuatan. Salah satunya membantu para korban untuk mengungkapkan ini, sehingga mereka mengawal kasus ini hingga ke proses ke pengadilan. Itu kita sangat mengapresiasi dan mendukung itu. Sebetulnya itu yang kita inginkan. Bang, mungkin ada tanggapan dari salah satu nama yang terseret nih Bang, seperti apa Bang tanggapan? Nama siapa itu? Yang sebelumnya kemarin Bang. Kalau yang semalam sih yang kita dengar, Ustadz kita ya, Gus Miftah kan sudah sempat kualifikasi. Ya, kita mendukung itu, artinya dia sudah mengklarifikasi bahwa dia mengaku tidak ada dan tidak tahu kalau memang TSKWK ini merupakan bagian dari kejahatan. Dan kita pun tidak menuduh dia menerima hasil kejahatan itu. Hanya kita menyampaikan ke publik bahwa Wahyu Kenzo ini atau TSKWK ini dia meluluskan atau mengelabui kejahatannya dengan cara menggunakan beberapa orang public figure ini, sehingga orang-orang public figure ini menjadi korban akibat dari perbuatan dia. Maka kita sampaikan itu supaya penyidik untuk menelusuri peristiwa hukum keterlibatan antara Wahyu Kenzo ini, seperti apa modus kejahatannya. Maka dari itu perlu untuk diklarifikasi sebagai alat bukti di persidangan, begitu. Bang, kemungkinan terburuk Bang buat sederet nama selebriti yang terseret ini seperti apa Bang? Ya, saya pikir ini kan tindak pidana umum ya, bukan tindak pidana khusus. Kalau tindak pidana khusus kayak korupsi, kalaupun uang hasil TPPU itu dikembalikan, tetap dia bisa diproses secara pidana, karena itu terkait dengan kerugian negara. Tapi kalau terkait dengan pidana umum, ini kan pasal pokoknya 372, 378, penipuan dan atau penggelapan. Kalau seseorang itu sudah diduga menerima hasil kejahatan, maka dia harus kembalikan supaya dia terbebas dari sanksi hukum dan sehingga dia sebagai korban dan menjadi saksi. Namun kalaupun itu tidak bisa dikembalikan, terpulang dari penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik, apakah pasal 5 itu diterapkan atau tidak. Tapi itu kan bukan ranahnya kami, karena kami kan menyampaikan ke publik, mendorong penyidik untuk mengembalikan kerugian para korban dengan cara melakukan penyitaan semua aset-aset ataupun aliran dana yang dirugikan masuk ke beberapa individu itu. Bang, ini beberapa public figure termasuk Haji Faisal itu kan melalui juga ya, perantaranya gitu ya Bang. Iya, makanya tadi saya sampaikan harus diketahui, ditelusuri peristiwa hukumnya. Jadi kan uang itu kan mengalir pasti bisa di tracking ya. Jadi siapa yang menerima awal, kemudian yang kedua dan ketiga dan kemudian seterusnya. Maka itu bisa di tracing melalui PPATK. Maka dari itu untuk mengungkapkan fakta peristiwa hukum ini memang perlu untuk melibatkan semua sektoral. Maka dari itu
Kalau mereka berdalih mereka tidak menerima, ya semoga aja itu benar. Sehingga maka tentu itu menjadi peristiwa hukum yang akan diungkapkan oleh penyidik dan juga akan dilimpahkan ke proses pengadilan sebagai bukti. Maka dari itu kita mendukung itu dan kita berharap kawan-kawan public figure juga membantu kita, membantu korban, juga membantu penyidik Polri untuk mengungkapkan permasalahan ini. Oke, untuk agenda selanjutnya Bang, seperti apa Bang? Agenda selanjutnya barang tentu kita menunggu panggilan dari instansi kepolisian ya, penyidik untuk dimintai keterangan terkait dengan BAP, kemudian terkait dengan penyitaan barang bukti, kemudian terkait dengan keterangan saksi dan lain sebagainya. Sebagaimana mestinya dan berharap ini tidak terlalu lama, kemudian cepat dilimpahkan P21 ke jaksa ya. Bang, setelah ke LPSK mungkin upaya abang selanjutnya seperti apa sih bang? Apa masih menunggu perkembangan atau gimana? Untuk saat ini masih menunggu perkembangannya, karena kan kita sudah ke PPATK menyampaikan beberapa nomor rekening untuk ditelusuri, kemudian ke LPSK menyampaikan beberapa nama korban untuk sebagai hak restitusi. Setelah itu kita akan menunggu sampai dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangannya. Bila terbukti 8 public figure ini terbukti ya bang, mungkin apa sih bang yang disampaikan gitu, apa harus membalikan semua uang yang Ya, ada pilihannya dua. Kalaupun memang ditelusuri oleh penyidik terbukti mereka menerima apapun bentuknya dari TSKWK itu, harapan kami dikembalikan. Walaupun itu bentuknya barangnya disita. Itu sebetulnya adalah keinginan penyidik ataupun keinginan para korban supaya dijadikan alat bukti yang pada nantinya akan dilelang kemudian dikembalikan ke korban. Jadi sebetulnya sesimpel itu. Jadi tidak ada narasi-narasi yang sengaja menyerang kehormatan para public figure tersebut. Karena pemberitaannya sudah kemana-mana, maka hari ini kita sampaikan tidak ada niat jahat kita untuk menuduh mereka, kemudian kita meminta maaf jikalau itu menyerang kehormatan mereka karena pemberitaan-pemberitaan yang lebih menyudutkan ke individu-individu. Bila public figure ini ada yang tidak merasa tidak terima ya mas dengan pemberitaan abang sendiri, mungkin gimana nih bang kalau abang sendiri? Ya pasti kita akan klarifikasi ke mereka ya, kita akan klarifikasi mereka, kita akan sampaikan apa sebetulnya terjadi dan kita juga menunggu kemungkinan seandainya dalam waktu dekat ini bisa bertemu sama public figure ya kita welcome saja dan kita berharap itu ada satu kami dan pertemuan ya. Maka dengan adanya pertemuan itu mungkin suasananya bisa clear dan lebih bersahabat lagi. Oke. Terima kasih Bang. Masih bang Jinul ya.